kedatangan kita ke BNC atau Bank Neo ini adalah untuk mengklarifikasi tentang adanya dana yang ditransfer oleh klien kami untuk trading ya, namanya Okta FX. Tapi satu transaksi gagal, sehingga kami mengklarifikasi kepada BNC karena Nopi adalah nasabah Bank BNC. Tadi kami sudah ketemu dengan kepala cabang BNC sini dengan Bu Nisa ya. Kami sudah mendapat penjelasan secara terang benderang, bahkan sudah ada suratnya di sini bahwa transaksi itu berhasil, tetapi mungkin virtual akunnya yang tidak connect ke sana sehingga dana itu tidak masuk separohnya. Ada 2 kali transaksi. Ya, memang bukan soal nilai, tetapi ini adalah profesionalisme. Itu yang kami kejar. Sesuai dengan suratnya BNC, ditujukan ke Novita ya, dulu ya, tentang konfirmasi terhadap transaksi yang itu. Kenapa tidak masuk ke rekening penerima? Jadi mereka menjelaskan bahwa benar telah terjadi transaksi ya atas nama Dwi Novitasari dengan rincian sebagai berikut. Tanggal 2 bulan 6 2025 masuk ke penerima PT Karisma Catur Mandala atau aplikasi Duitku. Duitku ini adalah aplikasi Bank Mandiri. Berhasil itu. Dan jamnya juga ada di sini. Beda berapa menit? Transaksi kedua hari yang sama masuk lagi ke bank penerima yang sama, yaitu PT Karisma Catur Mandala. Nah, sampai di sini Bank Neo sudah benar. Tidak ada masalah. Tinggal nanti kami akan telusuri ini duit nyangkut di mana. Sudah ada suratnya, penjelasan dari sini cukup jelas. Habis ini kita akan menuju PT Karisma. Oke. Uang itu kemana sebenarnya? Itu kedatangan kami sini. Bang, mungkin untuk jumlah total uangnya itu udah berapa sih? Uangnya nggak seberapa, tapi nilai historisnya itu kan bagaimana supaya nasabah itu yakin. Nggak banyak. Mungkin untuk ukuran orang lain itu sangat kecil, tapi buat Nopi sangat penting karena dia adalah nasabah lama di sini. Itu sebenarnya kepentingannya. Kisarannya mungkin Bang, gambar. Ya puluhan juta lah, 20 jutaan, 20 juta lah ya. Jadi yang berhasil itu 20 juta, yang tidak berhasil 20 juta. Jadi jangan dilihat nilai, Mbak. Kami tidak bicara soal nilai. Tetapi alur cerita itu jangan sampai ada nanti framing seolah-olah bank itu salah. Itu yang kami klarifikasi di sini. Ya alhamdulillah Bank Neo cukup transparan dan melayani kami dengan baik. Kak Novi, mungkin tujuan kamu untuk melakukan transfer itu apa sih? Mungkin pembelian barang kah, pembelian dana? Gitu loh, top up saldo gitu. Cuman saya tuh agak kesel ya karena mereka tuh terlalu ngulur-ngulur waktu. Aku nungguin dari kejadiannya dari tanggal 6 Februari sampai detik ini belum selesai. Jadi 3 bulan lebih. Jadi kayak ini gimana sih seharusnya gitu loh. Aku ya di lembar sini tadinya. Jadi kayak agak sedikit ya udahlah gitu kan. Manggil abang aku jadi ya untuk ngurusin gitu. Mungkin itu udah berapa lama, Kak? Apanya tuh? Dari transferan sampai akhirnya 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Belum selesai kasusnya. Dan baru memulai langkah hukumnya baru saat ini. Iya juga. benar. Oke. Ya sebenarnya karena dia sudah merasa kok lama sekali. Biasanya kan kalau terjadi kesalahan umumnya kalau bank itu 14 hari sudah kembali itu dana. Ini 3,5 bulan kok nggak ada, sehingga dia akibatnya saya harus kejar terus. Jangan bicara soal nilai, jangan ukur dengan nilai gitu loh. Mungkin alasan dari pihak banknya apa sampai 3 bulan setengah uang itu belum jelas keberadaannya di mana? Nah itu yang kita urai tadi Mbak. Jadi dari nasabah kan dia menggunakan rekening Bank Neo. Bank Neo sudah deliver lewat rekening Prima itu. Mereka kan kerjasama dengan Prima itu. Dari Prima terus lanjut lagi, ya. Kalau Bank Neo kan kerjasamanya dengan Bank Prima. Selama dia sudah terdeliver uang itu, maka yang bertanggung jawab Bank Prima kemana lagi uang itu? Prima itu tadi. Nah Prima itu kan ke Bank Mandiri, kan gitu. Bank Mandiri lewat aplikasi apa? Duitku. Dari Duitku nanti masuk ke Okta, yaitu tadi Okta FX itu. Nah, menurut Bank Neo bahwa dana itu sudah terdeliver lengkap dengan bukti yang ada di sini.
Jadi sejauh ini kami sudah puas dengan penjelasan Bang Neo. Nanti kami akan kejar hari ini juga, kan kami kejar itu ke sana. Berarti yang bermasalah itu adalah di duitnya gitu Bang? Ya, berdasarkan penjelasan tadi seperti itu. Makanya ini kan masih putus nih. Kita belum ketemu itu Ya. dengan di mana nyangkutnya itu. Ini mau kita telusuri hari ini. Mungkin untuk langkah selanjutnya seperti apa kan? Kan seperti yang kita tahu kalau kasus-kasus seperti ini kan kadang alot, mandat di tengah jalan. Mungkin langkah hukum dari Bang Jem seperti apa Bang? Sebenarnya sih nggak usah alot ini, ya. Kalau Anda lihat ini ya ada tabel itu. Ke kamera Bang. Ini. Nasabah ke Bang Neo ke Prima, dari Prima ke Bank Mandiri. Oke. Bank Mandiri ini kan punya dia kerjasama dengan PT Karisma, ya toh. Karisma ini dia namanya Duitku, ya aplikasi Duitku. Dari Duitku ini masuk ke Okta FX. Okta FX bilang belum masuk, betul ya? Iya benar. Seperti itu. Jadi ini nyangkutnya di mana? Tapi setidaknya hari ini kami sudah terang, sudah ada benang merahnya. Kami akan kejar sekarang sesuai dengan alamat yang ada berdasarkan aset penelusuran. Itu saja saya kira. Bang, kalau misalnya ini maksudnya ya alot berhenti di tengah jalan, mungkin langkah dari Bang Iya, Jem kalau seperti alot apa? tentu ada. Semua kan punya hak untuk menuntut. Ya. Ya nanti akan terang benderang semua. Bisa juga ini nanti menjadi penggelapan dana karena nggak tahu siapa. Nanti aparat penegak hukum yang bisa mengurai itu. Kita nggak punya kewenangan untuk mengurai itu. Sedangkan Bang Neo aja udah bilang kerja sama mereka terbatas. Walaupun kita kejar, kan Novi adalah debitur kalian. Sejauh mana tanggung jawab kalian terhadap deli perdana itu? Oh, kami sudah lakukan Pak. Ini kita telusuri. Itu jawabannya hari ini. Ya Kak Novi, mungkin kan itu bisa dibilang kisarannya 20 juta ya. Mungkin itu yang membuat kamu kekeh untuk sampai ke sini karena apa sih? Karena mengingat itu uang hasil kerja keras kamu selama ini kah atau seperti apa? Jadi gini sih, kan aku udah lama ya di BNC ini. Jadi 2021 aku juga sempat ada masalah juga, uang aku kayak otomatis kepotong sama Bang Neo waktu itu. Jadi kalau setelah 3 tahun ada lagi masalah seperti ini gitu loh. Jadi aku kayak kalau aku diemin aja sampai kapan? Gak selesai nih, ini kan udah 3 bulan setengah. Tadinya aku mau diemin aja, mungkin bakal selesai gitu ya, sebulan 2 bulan mungkin bakal balik lah gitu kan. Ternyata ini udah 3 bulan setengah nggak selesai juga gitu loh. Jadi kayaknya harusnya aku tuh harus benar-benar serius. Tadinya aku menye-menye gitu, ya udahlah biar aja mungkin balik sendiri gitu. Ternyata mereka juga ya udah nyantai juga. Jadi ya aku nyantai, mereka juga nyantai gitu loh. Jadi aku harus push gitu terus. Kalau masalah nominal sih emang itu uang segitu kan kecil ibaratnya. Cuman aku kayak nggak puas aja dengan mereka apa namanya Penyelesaiannya seperti iya, apa? nggak puas aja itu dengan mereka nanganin kasus aku gitu. Berarti sempat dilempar-lempar oleh beberapa Iya berbagai benar, aku pihak sempat gitu ya? aku sempat disuruh ke Bank Mandiri dan di Bank Mandiri juga nggak ada hasil kan waktu itu juga. Aku sempat komen juga ke Bank Neo juga. Pokoknya setelah kasus gagal itu aku satu bulan kemudian aku ke Neo. Neo bilang suruh tunggu. Aku tunggu juga tapi ya nggak selesai juga. Jadi aku dilempar aslinya juga gitu.